itu cuma 0,7-nya perempuan yang soleha. Satu orang wanita yang soleha itu menyamai 70 orang wali. Masya Allah, hebat, luar biasa. Makanya di mana-mana wanita itu diakui sebagai makhluk yang terkuat yang pernah Allah ciptakan. Ya Bu, ibu-ibu semua ini makhluk-makhluk Allah yang terkuat. Cikal bakal regenerasi manusia itu kan bukan dari rahim laki-laki kan? Dari rahim perempuan. Itu menunjukkan bahwa wanita itu makhluk terkuat. Kita ini mohon maaf bapak-bapak, terima saja itu. Hanya fisik kita secara lahir memang kuat, tapi mental kita masih jauh kalah dari ibu-ibu. Betul ya Bu? Biar ibu tidak akui, kami jujur mengakuinya itu. Anak-anak yang dilahirkan semuanya keluar dari rahim perempuan. Makanya setelah anak itu mulai menjadi remaja, mulai mengerti, tanamkan rasa takut kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah. Masa tiap beti wala undo jamaah lebih takut ayah ketimbang ibu. Padahal mestinya anak-anak lebih takut kepada ibu 3 kali lipat. Ada seorang sahabat datang menghadap Nabi, bertanyalah ini sahabat, ya Rasul, kalau waktu bersamaan ayah dan ibu memanggil saya, siapa yang harus saya dahulukan? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Oh begitu ya Rasul. Habis itu ya Rasul, ummuka, ibumu. Oh iya ya Rasul. Baru ya Rasul, ummuka, ibumu. Oh begitu ya Rasul. Setelah itu ya Rasul, abuka, baru bapakmu. Ibumu, 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 baru bapakmu. Berapa kali disebut ibu? 3 kali. Bapak? 1 kali. Ibu? 3. Bapak? 1. 1 bapak? 3. Kadang-kadang yang 1 bapak 3 ibu di sini. Siap. Ini dia kemana ini? Iya. Dia berkata. Oh dia punya kata. Masya Allah. Aku sini. Ini si kecil juga perhatian dia. Masya Allah. Sudah apa kukis dia? Sudah ya. Masya Allah. Tambah lagi kalau sudah habis nah. Karena memang ini konsumsi disediakan oleh keluarga. Bukan untuk keluarga, tapi untuk kita jamaah yang memang sengaja dihadirkan, diundang. Dan maaf jamaah sekalian, agaknya kurang lengkap kalau kita menikmati sajian keluarga ini yang diniatkan untuk almarhum kalau kita tidak mendoakannya terlebih dahulu. Makanya sebelum kita menikmati sajian ini, menutup ceramah, kita doa bersama dulu ya. Kita nanti doa bersama sebelum saya pulang membawa tas. Makanya di selatan itu biasanya para penceramah disebut ustaz. Ustaz artinya setiap pulang ceramah bawa tas. Maaf. Dan yang paling pantas pulang bawa tas itu saya. Kenapa? Karena saya di rumah menunggu 80 anak. Dari hasil pernikahan selama 25 tahun, maaf pemerintah saya tidak sempat ikut program KB. Anak saya sudah 80. Masya Allah. Jadi hitung-hitung saja tiap tahun berapa. Beberapa anak yang menemani saya malam ini secara rolling. Mereka mendampingi saya tiap ada kegiatan, agenda, undangan jamaah, ceramah, ditemani anak-anak. Iya, Masya Allah. 80 itu 4 anak kandung, 76 anak asuh. Saya di Pondok Quran dan Panti Asuhan Siratul Ummah, Jalan Ampi, Bengawan, Solo, Kecamatan Sipatana, Gorontalo, jurusan Asrama Haji. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 10 panstur. Boleh berbagi dengan Panti Asuhan. Ibu bapak hadirin yang Allah muliakan.
almarhum orang tua kita. Berapa usia beliau? 78 tahun, Masya Allah. Pak Niko Maliki, semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, mengangkat derajat beliau, menerima semua amal kebaikan ibadah beliau, melipat gandakan pahalanya, mengampuni dosa dan kesalahannya, menjadikan kubur beliau taman-taman surga yang indah. Amin. Dan itu semua tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada keterlibatan kita keluarga. Apa keterlibatan keluarga? Yang pertama, kalau dia istri, doakanlah sang suami. Kalau dia anak, doakanlah ayahanda kita tercinta. Kalau dia saudara, doakan saudara kita almarhum. Kalau dia saudara muslim seagama kita, maka saling mendoakanlah kita satu sama lain. Al-mayyitu fi qabrihi kal-gharikil mutaghawwis, kata Nabi. Mayit di dalam kubur itu bagaikan orang yang timbul tenggelam di lautan. Fangtadiruhu lidu'ai, menunggu doa-doa kita. Maka perbanyaklah berdoa. Selain berdoa, perbanyaklah menyebut-nyebut kebaikan almarhum. Tonulo umpiyo yang almarhum, apa saja kebaikan almarhum, bicarakanlah itu, perbincangkan. Adapun aibnya, keburukannya, celaknya, cacatnya, tutupi, sembunyikan. Jangan membicarakan aib orang yang sudah mati. Ancamannya keras dalam hadis Nabi. Siapa yang membicarakan keburukan orang mati, maka jangankan masuk surga, mencium bau surga saja diharamkan oleh Allah. Maka kalau terpaksa mau sebut kejelekan orang, sebut yang masih hidup saja. Kalau terpaksa. Idealnya jangan, jamaah yang Allah muliakan. Karena ketika kita membicarakan keburukan orang, ketahuilah orang lain juga punya mulut, punya lidah yang bisa membicarakan kejelekan kita. Ya Bu? Ya. Jangan suka membiarkan lidah ini membicarakan aib orang. Karena orang yang kita bicarakan aibnya itu juga ada mulut yang bisa saja juga membicarakan aib kita. Jangan merendahkan orang lain, jangan menyepelekan orang lain, karena boleh jadi orang yang kita rendahkan dan sepelekan itu di mata Allah lebih mulia dari kita yang merendahkan dan menyepelekannya. Analoginya begini jamaah, pernah naik gunung, ini anak-anakku yang remaja ini pernah naik gunung. Begitu sampai di puncak gunung, coba lihat ke bawah. Masih kelihatan ada orang yang jalan-jalan di bawah. Kita karena merasa ketinggian di atas, melihat ke bawah kan orang kelihatan kecil-kecil tuh. Woi, puluh. Kalau maapuan walau tahan. Cuma contohin. Angki, woi. Kita teriaki orang yang di bawah sambil dengan bangganya kita merendahkan mereka. Kita bilang, woi, boka kacili ngoni, boka kacili, boka kacili, oi. Jamaah sekalian mohon maaf, tidak sadarkah kita mereka yang ada di bawah sana itu, mereka juga melihat kita ke atas. Apa mereka bilang? Woi, tadi, boka cilingan, boka cili. Betul tidak? Jadi jangan suka melecehkan, merendahkan orang. Karena di mata orang juga kita sama. Makanya pesan almarhumah ibu saya, kama tadinu tudani. Bagaimana dirimu, biasanya begitu juga orang. Kalau kau suka memuliakan orang, insya Allah kau dimuliakan orang. Kalau kau suka tolong orang, insya Allah orang akan ringan tangan menolongmu. Kalau kau suka sombong-sombong orang, orang juga mau kasih tunjuk sombong sama kamu. Ya Bu ya? Apa? Ya, makanya dalam hidup ini mari kita bangun kebersamaan. Tidak gagah Bu kalau mau hidup sendiri-sendiri. Jangan sok-sokan merasa karena paling kaya, paling pintar, paling jago. Mati! Tetap butuh orang lain. Tidak ada orang saking gagahnya, hebatnya, kuatnya, kayaknya saat mati masuk kubur bajalang sandi.